guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang biaya hidup antara Bandung dan juga Bali. Kenapa sih aku bahas tentang biaya hidup di Bandung atau di Bali vs Bali? Jadi banyak dari teman-teman mungkin ada yang pengen tinggal di Bandung atau pengen kuliah atau kerja di Bandung atau di Bali. Nah, mereka kan awalnya pasti butuh informasi-informasi. Semoga informasi yang aku sampaikan nanti bakalan bermanfaat untuk kalian. Biasanya tuh orang-orang yang mau sebelum tinggal di suatu kota, biasanya nyari berapa nih biaya hidup di Bandung, di Bali, apa aja yang pengeluaran yang harus kita keluarkan di Bandung atau di Bali. Nah, video kali ini hanya untuk gambaran agar mungkin kalian bisa menggambarkan bagaimana hidup di Bandung dan juga di Bali. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama itu kita bakalan bahas tentang tempat tinggal. Yang pertama Bandung atau Bali dulu? Bandung aja dulu. Bandung. Untuk di Bandung itu ada dua opsi untuk mahasiswa kayak kita. Itu ada dua opsi untuk tinggal, mau di kosan atau di apartemen. Karena harga apartemen yang biasa-biasa yang standar-standar gitu cukup hampir mirip harganya dengan kos-kosan di Bandung. Nah, di sini tuh aku tinggal di pusat kota ya. Aku tinggal di Tegalega. Nah, rata-rata harga kos atau apartemen di sini segitu harganya. Sama aku kemarin tuh nemu harga 1 juta untuk apartemen. Nah, itu ada fasilitasnya, itu ada TV, udah ada kasur, ada juga air panas gitu-gitu. Terus pokoknya ya sebagaimana lengkapnya, tapi bahkan ada liftnya juga, ada akses liftnya juga, tapi kurangnya itu adalah listriknya bayar sendiri. Nah, untuk airnya udah dibayarin oleh pihak apartemen, tapi kalau untuk listriknya itu kita bayar sendiri. Nah, yang kedua itu ada kos-kosan. Nah, kalau kos-kosan itu menurut aku harganya rata-rata segitu. Teman-teman juga mungkin bisa cari terlebih dahulu di Mamikos. Sebenarnya ada yang lebih murah daripada kos aku, ada juga yang lebih mahal daripada kos aku, jadi ini cuma gambaran aja ya. Kalau kos aku itu harganya 1 juta, harganya itu 1.350.000 per bulan. Itu udah include semuanya, air listrik, terus ada meja, ada TV, ada kasur, ada kipas angin, ada air panas, air dingin, dan juga air minum gratis. Nah, untuk mungkin teman-teman yang pengen pakai AC juga ada, itu harganya beda lagi. Nah, jadi ini tergantung dari pilihan pribadi kalian masing-masing, antara mau pilih yang murah atau yang mahal. Oke, selanjutnya kita bakalan bahas tempat tinggal di Bali. Kalau di Bali, aku rekomendasiin kalian untuk cari kos-kosan. Dan rata-rata kos-kosan di Bali itu kebanyakan sistemnya per tahun, jadi bayarnya per tahun. Nah, kalau di Bali itu rata-rata harga kosnya itu antara dari 500.000 sampai 1 juta. Nah, ada kalau per bulannya ya, kalau per bulannya itu ada dari 500.000 sampai 1 juta. Jadi ada juga yang 700, tapi kalau kebanyakan di Bali itu harganya per tahun, jadi 8 juta per tahun, 5 juta per tahun, ada yang 7 juta per tahun. Itu tergantung dari kos-kos yang kita pilih dan juga tergantung dari fasilitasnya. Contohnya di kos aku sendiri, kalau di Bali itu harganya aku pakai yang 5 juta yang per tahun. 5 juta per tahun itu fasilitasnya kosongan. Itu cuma satu kotak ruangan aja, kita sewa satu kotak ruangan aja sama kamar mandi, ada dapurnya juga tapi nggak ada wastafel untuk cuci piring. Nah, itu untuk contoh di kos aku. Terus kasurnya gimana kak, atau anunya gimana, perlengkapannya? Nah, kita harus beli sendiri. Jadi aku kemarin tuh beli kompor sendiri, beli kasur sendiri, terus lemari, itu semuanya beli sendiri. Nah, beda kalau di Bandung kebanyakan udah lengkap ada kasur, ada bedanya itu ada kasur sama ada lemari gitu. Tapi kalau di Bali kebanyakan kosongan kalau yang murah, tapi ada juga yang lengkap. Itu tergantung dari uang kita, bukan uang kita sih, maksudnya ya dari pilihan kita maunya yang mahal atau yang murah gitu. Jadi kesimpulannya di tempat tinggal adalah, kalau di tempat tinggal di Bandung karena aku berdua jadi cuma 675. Kalau di Bandung, kalau di Bali itu cuma 500.000 per bulan. Nah, dan satu lagi, kalau di kos aku yang di Bali itu bisa bayar per bulan juga, tapi 500.000 per bulan. Kan kurangnya itu kalau di Bali itu, di kosku yang di Bali itu kita bayar air listrik sendiri. Jadi airnya kita pakai air PDAM gitu. Terus sama listriknya itu bayar sendiri. Tapi sebulannya sih aku biasanya antara 50.000 sampai 100.000 habisnya. Jadi kita totalin aja untuk air listrik dan juga untuk air listrik dan juga
harga kos-kosannya. Jadi kalau di Bandung itu untuk tempat tinggal aku habis 635, dan di Bali aku habisnya 515, itu udah sama air listrik karena per bulannya. Karena kan aku bayarnya per tahun 5 juta per tahun. Jadi 5 juta itu dibagi 12 jadi 416.000. Ditambah lagi untuk airnya, air listriknya mungkin kita hitung aja 100.000 ya. Kita hitung aja 100.000, jadi kita tambahin aja 500, anggap aja 516.000. Jadi perbedaannya juga cukup signifikan. Itu dikarenakan juga fasilitasnya. Kalau yang di Bandung ini sangat lengkap banget dan juga menurut aku mewah untuk ukuran mahasiswa gitu. Nah kalau yang di Bali kan cuma kosongan gitu, jadi itu perbedaannya cukup signifikan di harga dan juga fasilitasnya. Oke, kita lanjut aja langsung ke transportasi. Nah kalau di Bandung ini karena aku tidak ada transportasi pribadi seperti motor, jadi aku di sini kebanyakan opsinya naik angkutan umum kayak ojek online, terus kayak angkot, bis, beca, dokar mungkin dan lain-lain. Pokoknya kalau di Bandung itu banyak banget fasilitas umum, transportasi umum. Jadi masih kita nggak usah bingung kita mau naik apa nanti kalau nggak punya kendaraan pribadi di Bandung. Karena aku cuma 6 bulan di Bandung, jadi aku nggak bawa kendaraan juga karena susah ya dari bawa motornya dari Bali ke Bandung. Nggak juga sih, mungkin seandainya dari Bondowoso ke Bandung pun itu susah buat bawa motornya, kayak ribet gitu ngurusinnya. Jadi mending pakai Gojek aja atau naik angkutan umum aja gitu. Biasanya tuh pakai Maxim ya, kalau aku tuh biasanya pakai Maxim. Itu harganya tuh 1 kali jalan kalau dari kosku ke hotel, misalnya ke hotel tempat aku magang itu 8.000. Pokoknya kalau di Maxim itu, kalau seandainya kita naik Maxim itu lebih murah daripada ojek online yang lain. Jadi menurut aku itu kita mending naik Maxim kalau mau murah. Tapi pelayanannya juga sama kok, sama kayak ojek online yang lainnya. Kalau cuma estimasi waktu kita dari jemput ke antarnya itu cuma dari 1 menit sampai 15 menitan, itu harganya masih di 8.000. Karena mungkin lagi promo ya, atau karena Maxim ini kan baru, mungkin lagi promo atau bagaimana, aku kurang tahu juga karena aku baru gunainnya. Jadi kalau sehari itu bisa 16.000 karena PP pulang perginya itu kan 8 kali 2 jadi 16.000 per hari untuk transportasinya. Nah kalau di sini aku belum pernah naik beca atau dokar sih. Aku pernah naik angkot, tapi itu jalurnya aku nggak tahu sih jalur ke hotel. Jadi kalau aku seandainya mau jalan-jalan atau mau pergi kemana itu aku naik angkot dan juga bis. Nah kalau angkot itu harganya cuma 5.000, kalau bis itu harganya cuma 4.000. Itu jauh dekat asalkan itu satu arah dengan tujuan kita gitu. Seandainya tujuan kita masih jauh gitu, tapi di situ ada pemberhentian angkot kita. Nah kita bisa nyambung lagi ke angkot lain dan bayar lagi gitu sistemnya. Oke, jadi kalau di transportasi, kalau di Bandung kita hitungnya per bulan aja ya. Kalau di Bandung itu 16 sehari kali 30, kali 30 sekitar 480.000 per bulan. Itu naik Maxim yang motor, bukan yang mobil ya. Kalau yang mobil itu bedanya cukup ini sih. Kalau Maxim mobil itu biasanya 12.000 gitu. Kalau naik motor itu 8.000, jadi bedanya cuma 4.000 aja gitu. Jadi intinya, jadi kesimpulannya untuk transportasi kalau di Bandung itu membutuhkan biaya 480.000 per bulannya. Itu cuma satu tujuan. Kayak aku tuh kan kalau di Bandung jarang jalan-jalan, soalnya gimana mau jalan-jalan kan ya, gimana mau jalan-jalan orang nggak ada kendaraan juga. Kalau naik motor mungkin ada biaya tambahan gitu ya, 480 lah per bulan. Itu cuma kayak dari kos ke hotel. Nah kalau di Bali itu juga ada angkutan umum kayak bis gitu, itu namanya Sarbagita, dan juga yang sekarang ada yang baru lagi namanya Transmetro. Kalau nggak salah Transmetro Dewata kayaknya, atau Transmetro Bali gitu. Kalau yang Sarbagita itu kita cukup bayar 2.500. Kalau pas awal-awal kan kita penasaran, pas awal-awal aku di Bali itu aku sering banget naik Sarbagita karena kita sering kayak belanja kebutuhan untuk kampus itu di pasar, sebuah pasar di Denpasar itu cuma bayarnya 2.500 per orang. Tapi kayaknya sekarang untuk mahasiswa itu gratis. Nah kalau Transmetro Dewata itu gratis, sekarang masih gratis karena masih baru dan juga masih promo kayaknya. Nggak tahu kedepannya dia masih gratis atau masih bayar. Tapi sistemnya udah pakai e-money gitu, jadi lebih modern kalau yang Transmetro Dewata. Terus berhubung kalau di Bali itu aku pakai motor sendiri, aku bawa motor dari Bondowoso ke Bali.
itu jadi aku cukup irit meskipun aku sering jalan-jalan, jadi aku cuma buat beli bensin dan juga biaya servis motornya gitu-gitu aja, kayak ganti oli lah gitu-gitu. Itu pun aku jarang banget ganti oli ataupun servis, soalnya kan kayak cuma dari kosku ke kampus itu kan 2 menitan doang kalau naik motor, jadi deket banget. Mungkin jadi olinya itu nggak perlu diganti per bulan gitu. Harganya ya habisnya biasanya tuh aku seminggu sekali isi bahan bakar, isi bensin, tapi itu biasanya 10.000 doang, itu pun cuma 10.000 doang. Kecuali kalau aku kayak harus ke Denpasar atau harus ke jalan-jalan kemana itu, nah biasanya aku isi bensin lain gitu. Kita anggap aja ya kalau jalan-jalan sama isi bensin hari-harinya itu paling 20.000 lah, 20.000 per minggu, jadi kali 4 per bulan cuma 60.000 untuk isi bensin aja. Nah ganti oli pun kan jarang ya, jadi ganti oli 35.000 anggap aja lah, kita ganti oli tiap bulan ya, anggap aja ya. Jadi itu per bulannya untuk transportasi aku habisin 95.000 kalau di Bali. Jadi kesimpulannya kalau transportasi di Bandung itu aku habis 480.000 karena naik ojek online. Terus kalau di Bali itu cuma 95.000 karena aku bawa motor sendiri gitu. Lanjutnya itu makan minum ya. Kalau minum sih murah ya kalau minum. Kalau minum tuh aku jarang banget sih beli kayak minuman-minuman gitu, tapi kemarin pas di Bali tuh aku sering banget, bahkan hampir setiap hari tuh aku beli kopi kesukaan aku. Ada kopi lah pokoknya, itu ya segitulah, itu kan kayak cemilan-cemilan gitu lah. Kalau di Bandung, kalau minum air itu standar lah sama kayak daerah-daerah lainnya, harganya sama juga kayak air galon gitu-gitu. Kalau di Bandung tuh aku gratis, soalnya teh udah ada di sini, udah ada di kos itu udah disediain untuk air minum, jadi aku tinggal bawa botol aja terus ambil isi gitu, habis isi gitu. Nah kalau di Bali itu aku beli air galon gitu loh, tapi aku belinya yang air isi ulang karena aku nggak suka pakai, yang pertama aku nggak suka pakai ini aqua galon karena itu ada bau-baunya sama ada rasa-rasanya gitu loh, ngerti nggak sih, ada rasa-rasanya gitu. Nah jadi aku nggak terlalu suka sama aqua galon, jadi aku belinya air ulang deh, dan juga air ulang itu jauh lebih murah tapi masih aman kok, aman. Air ulang tuh aman, nggak tahu sih aman apa enggak makanya minum aja, tapi sejauh ini aman, nggak pernah sakit karena sakit perut atau apa karena cuma minum. Jadi kalau di Bali itu cuma menghabiskan itu seminggu pun itu nggak habis sih kalau 1 galon untuk sendiri, tapi kita anggap aja lah ya 1 minggu kita beli 1 galon, jadi kali 4 itu 20.000 karena harga galon air isi ulang itu cuma 5.000. Aku nggak tahu sih kalau di daerah lain berapa. Terus itu juga tergantung kalian mau pakai minum apa, mau pakai minum aqua atau mineral atau ya terserah kalian dah. Ini cuma gambaran aja sesuai dengan pengalaman aku. Kita lanjut ke makan. Nah kalau makan itu Bandung lebih mahal daripada Bali. Sebenarnya tergantung apa yang kita pilih ya, tapi kita ambil rata-rata yang paling murah lah, kayak nasi campur, nasi warteg, nasi warung-warung gitu, warung-warung kecil gitu. Itu kalau di Bali masih harganya itu masih murah loh. Kalau masih murah kayak 8.000, 10.000, sampai 15.000. Paling mahal pun biasanya aku beli nasi campur itu kalau pakai ayam itu sampai 18 ribuan, tapi kalau di Bandung itu sampai 20.000 lebih. Jadi kalau di Bandung itu makannya sekali makan tuh bisa sampai 20 ribuan kalau di itu, tapi kadang juga ada sih yang 15.000, 10.000, tapi itu tergantung sama apa yang kita makan sama apa yang kita pilih gitu. Tapi rata-rata itu dari 10.000, harganya itu dari 10.000 sampai 20.000. Nah kalau di Bali kan ada nasi jinggo ya, nasi jinggo yang 5.000 itu. Kalau di Bali kan ada nasi jinggo, jadi aku biasanya makan nasi jinggo kalau lagi kayak pengen-pengennya, soalnya nasi jinggo itu meskipun murah tapi enak banget, gila ya ampun, aku nggak paham lagi sih, aku suka banget sama nasi jinggo. Terus tapi kalau di Bali aku nggak nemu nasi kucing atau semacamnya ya, kayak nasi kucing, nasi jinggo gitu aku nggak nemu di sini, atau mungkin karena aku belum tahu aja gitu ya. Nah jadi kalau di Bandung itu aku habis makannya tuh sekitar 20 sampai 30 ribu lah, gantung makan itu aku makan 2 kali atau sekali gitu. Tapi biasanya sih kalau di Bali aku makan sekali ya, nggak tahu nyampe Bandung aku pengennya makan 2 kali sehari, nggak tahu lah, nggak paham lagi dah. Lebih nafsu makannya di Bandung makin naiknya. Jadi kita biasanya tuh kan kayak 20 sampai 30 ribu gitu makan ya sehari kalau di Bandung. Kita ambil tengah-tengahnya aja 25 ribu lah. 25 ribu per hari kali 30 itu sekitar 750 ribu per bulan. Nah kalau di Bali biasanya nasi campur-campur gitu kan 10 sampai 15-an lah, 15 ribuan. Pokoknya kalau di Bali tuh aku makan sekali aja sehari itu 15 ribu, bahkan 10 ribu aku habis doang, soalnya kadang aku beli nasi jinggo juga. Jadi kita anggap 15 ribu lah, 15 ribu kalau di Bali itu kali 30 sama dengan 450 ribu
Terus tapi kadang ya ada masanya di mana naik gitu. Tapi kadang kalau di Bali itu aku masak karena ada kompor gitu, itu jauh lebih murah daripada aku beli di luar gitu. Kesimpulannya adalah kalau di Bandung itu 750, kalau di Bali itu habis untuk makan itu sekitar 250.000. Nah kelihatan banget ya kayak jauhnya harga estimasinya gitu. Soalnya aku belum nemu sih di sini, kalau di Bandung itu belum nemu harga yang murah-murah gitu. Kayak warteg pun itu warteg kayak nasi campur biasa gitu, itu pun masih mahal. Maksudnya murah sih mungkin, tapi harganya rata-rata maksudku lebih mahal daripada di Bali gitu. Di Bali aja itu lebih mahal daripada di Bondowoso. Di Bondowoso mie ayam aja 5.000. Kalau di Bali itu biasanya 10 sampai 15.000. Kalau di sini 20.000 loh. Aku kemarin beli mie ayam gitu, mie yamin, mie apa gitu, pokoknya mie-mian gitu lah. Itu harganya 20.000, jadi lebih mahal daripada Bali gitu. Kita lanjut aja langsung ke biaya lain-lain. Biaya lain-lain itu mungkin sama karena kita masih satu negara. Bali, Bondowoso, Bali, Bandung masih sama. Jadi masih kayak ya kita anggaplah kayak sabun, sampo, terus sabun, sampo, deterjen, kayak parfum, gitu-gitulah. Itu kita anggap aja per bulannya kita habis sama-sama 200 lah, karena sama dari Bandung ke Bali. Nah di sini aku udah totalin nih. Nah di sini aku tuh udah totalin biaya hidup aku di Bandung sama yang di Bali. Nah kalau di Bandung itu kan tempat tinggal 675, ditambah transportasi itu 480, ditambah minumnya itu gratis karena udah disediain sama kos, terus makannya itu 750, terus biaya lain-lainnya itu 200. Jadi totalnya itu sekitar 2.105.000 per bulannya. Itu di luar skincare, baju, sepatu, pokoknya mungkin biaya-biaya tambahan yang kayak kita di luar dugaan gitu, mungkin lagi amit-amit sakit, biaya dokter, biaya terus kayak beli obat gitu-gitu. Terus kayak ini juga di luar skincare, karena skincare mahal ya. Ini kalau skincare kan tergantung dari skincare yang apa yang kita pakai kan. Jadi itu tergantung dari pribadi kalian masing-masing. Tambahin aja langsung biaya skincare kalian, atau kalian sering belanja baju, sepatu dan lain-lain gitu-gitu. Jadi per bulannya itu 2.109.000. Oke, kalau di Bali itu untuk tempat tinggal aku habisin 516.000 untuk biaya operasional, maksudnya biaya operasional tiap bulannya lah gitu. Terus kalau transportasi itu cuma habis di 95.000 karena udah seperti yang aku bilang tadi, karena udah punya motor. Terus kalau minum itu ditambah minum 20.000, ditambah makan 450.000, ditambah biaya lain-lain itu 200.000. Jadi totalnya itu sekitar 1.281. Beda banget ya, pokoknya anunya beda banget. Wah, lumayan perbedaannya itu dari 2.105.000 dengan 1.281 itu pokoknya. Jadi intinya lebih mahal di Bandung biaya hidupku, tapi itu tergantung, balik lagi ini cuma gambaran biaya hidup berdasarkan dari pengalaman aku pribadi. Jika mungkin kalian lebih kayak makannya mungkin lebih suka di restoran, di mall, atau di mana-mana, mungkin itu akan lebih mahal lagi. Dan mungkin teman-teman juga ada yang kos lebih murah lagi, itu tergantung dari teman-teman semua. Jadi thank you banget untuk kalian yang udah klik video ini dan juga nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Juga kalian bisa cantumin kritik saran kalian untuk channel ini agar channel ini dapat berkembang.